Momen ini menjadi momen yang paling dinantikan jutaan penggemar balap motor tanah air. Setelah 4 seri penuh aksi dan kejutan, Moto3 Prancis 2026 siap bergulir di salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pada 8 hingga 10 Mei 2026. Di tengah gegap gempita race weekend itu, satu nama paling disebut-sebut oleh fans Indonesia, Veda Ega Pratama, pemuda 19 tahun dari Gunung Kidul, Yogyakarta, yang kini tengah dalam perjalanan luar biasa sebagai rookie di pentas Moto3 dunia. Setelah menyelesaikan balapan MotoGP Spanyol di posisi ke-6, Veda Ega Pratama mengungkapkan bahwa hasil tersebut memberikan banyak pelajaran penting baginya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Veda menyampaikan bahwa timnya terus menunjukkan perkembangan dan siap tampil lebih kuat pada balapan selanjutnya di Le Mans. P6. Tambahan 10 poin di MotoGP Spanyol jadi pelajaran berharga. Kami terus berkembang dan akan kembali lebih kuat di Le Mans, tulisnya. Namun, apa yang dilakukan Veda di Jerez kemarin membuat fans dunia mulai berpikir, termasuk fans dari tetangga Malaysia. Sebuah pertunjukan yang memaksa para penggemar balap di negara tetangga Malaysia berdiri dan bertepuk tangan. Bukan sekedar pujian biasa, netizen Malaysia secara terbuka mulai membandingkan pahlawan mereka sendiri, Hakim Danish, dengan Veda Ega Pratama. Mereka bertanya-tanya, kenapa pembalap Indonesia ini terasa jauh lebih menjanjikan? Veda, mari kita tarik mundur sedikit ke belakang, ke aspal Jerez, Spanyol. Akhir pekan itu tidak dimulai dengan mudah bagi Veda. Sebagai pendatang baru di kelas yang sangat kompetitif, tekanan itu nyata. Veda sempat mengalami drama di sesi latihan. Jatuh, bangun, mencari limit motor, hingga sempat diragukan oleh beberapa pengamat. Namun disinilah letak perbedaan antara pembalap berbakat dan calon legenda. Veda tidak membiarkan insiden di sesi latihan merusak mentalnya. Saat lampu hijau menyala di hari balapan, kita melihat versi Veda yang berbeda. Tenang, taktis, namun sangat agresif saat melihat celah. Finish di posisi ke-6 dan membawa pulang 10 poin berharga, bukan sekedar angka di atas kertas. Bagi para penggemar balap di Malaysia yang jeli melihat teknik, apa yang dilakukan Veda adalah sebuah pernyataan. Ia mampu bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang sudah hafal luar kepala setiap jengkal sirkuit Jerez. Veda sendiri menulis di akun pribadinya, P6, tambahan 10 poin di MotoGP Spanyol jadi pelajaran berharga. Kami terus berkembang dan akan kembali lebih kuat di Le Mans. Kalimat itu sederhana, tapi memancarkan aura kepercayaan diri yang tidak sombong. Inilah yang mulai membuat fans di Malaysia jatuh cinta. Memang benar, di Malaysia mereka punya Hakim Danish, pembalap berbakat, cepat, dan didukung penuh oleh ekosistem balap Malaysia yang sudah sangat mapan. Selama bertahun-tahun, Danish diproyeksikan sebagai jawaban Asia untuk menantang dominasi Eropa. Namun, netizen Malaysia mulai melakukan otokritik yang tajam. Mereka melihat ada sesuatu pada Veda yang saat ini sulit ditemukan pada Danish. Adaptasi yang instan dan keberanian mengambil resiko. Dalam diskusi-diskusi di grup balap Malaysia, banyak yang menyoroti bagaimana Veda mampu langsung nyetel dengan ritme balap Eropa dalam waktu yang sangat singkat. Sementara, Danish masih berjuang dengan konsistensi. Veda menunjukkan grafik yang terus menanjak tajam. Fans Malaysia mulai memberikan tepuk tangan karena mereka melihat Veda bukan lagi sebagai lawan dari Indonesia, melainkan sebagai representasi harga diri Asia di panggung dunia. Mereka mulai merasa bahwa jika ingin melihat pembalap Asia di podium tertinggi MotoGP suatu saat nanti, Veda Ega Pratama adalah taruhan yang paling logis saat ini. Persiapan matang Veda jelang GP Prancis. Bakat besar tanpa kerja keras adalah kesia-siaan, dan Veda paham betul akan hal itu. Gaya balap Veda buat fans Malaysia terkesan. Jika kita bedah secara teknis, gaya balap Veda Ega Pratama memiliki kemiripan dengan gaya balap modern para pembalap Spanyol. Ia sangat berani dalam late braking,
mengerem di titik yang sangat dekat dengan tikungan. Ini membutuhkan kepercayaan diri tinggi pada ban depan dan kemampuan sensorik yang luar biasa. Selain itu, adaptasinya terhadap sirkuit-sirkuit baru sangat impresif. Bayangkan, seorang remaja yang terbiasa membalap di sirkuit Asia yang karakter aspalnya berbeda, tiba-tiba harus melesat di JRS yang menuntut cornering speed tinggi. Veda mampu memangkas jarak waktu atau gap dengan pemimpin balap hanya dalam beberapa sesi saja. Inilah yang membuat fans Malaysia iri sekaligus kagum. Mereka melihat Veda memiliki paket lengkap. Ia punya speed, ia punya kecerdasan taktik, dan punya kerendahan hati untuk terus belajar. Dan kini, seluruh mata ASEA, termasuk fans di Malaysia yang kini menjadi pendukung rahasia Veda, tertuju pada Le Mans Prancis. Le Mans dikenal sebagai sirkuit yang tricky, cuaca yang sulit ditebak, dan karakter lintasan yang menuntut pengereman keras akan menjadi ujian berikutnya. Bagi Veda, targetnya jelas, terus berkembang. Dan baginya, P6 di JRS adalah sejarah, tapi Le Mans adalah masa depan. Bagi Danis, tentu ini menjadi pukulan yang sangat menyakitkan, di mana ia butuh dukungan penuh dari rakyat Malaysia. Tapi, mereka malah justru mendukung pembalap dari negara lain. Namun, hal ini juga bisa menjadi motivasi bagi Danis untuk terus meningkatkan kemampuannya, agar bisa dapat kepercayaan tinggi lagi dari para pendukungnya dari negaranya. Menarik menantikan kegilaan Veda selanjutnya di Le Mans. Mampukah Veda meraih podium kedua? Bagi kita rakyat Indonesia, teruslah mendukung Veda. Podium atau tidak?